Baik, jumpa lagi dengan saya di channel Swoto Cendekia. Inilah materi yang kelima pada materi perpangkatan dan bentuk akar. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Materi yang kita bahas pada kali ini adalah akar kuadrat, akar pangkat n, hubungan akar dan pangkat pecahan, sifat bentuk akar, dan operasi aljabar akar. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan pada kali ini, saya ingatkan sekali lagi, silakan like, share, and subscribe agar channel ini banyak manfaatnya. Jangan lupa bunyikan lonceng ya, agar kalian mendapatkan notifikasi setiap video baru dari saya. Baik, anak sekalian, kita langsung akan membahas materi tentang bentuk akar ini ya. Materi bentuk akar ini nanti kita akan bagi menjadi 2 video ya. Video pertama yang tadi sudah saya sampaikan membahas sampai ke operasi bentuk akar ya. Baik, kita akan mulai pembahasan tentang bentuk akar ini, materi yang pertama ya. Yaitu apa? Untuk mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Nanti kita akan bedakan antara akar kuadrat dan akar pangkat n. Nanti bedakan ya. Nah, perhatikan anak sekalian. Nah, ini lambang ini dibaca apa? Ya, dibaca akar kuadrat dari 14.400. Jadi dibaca apa? Akar kuadrat dari 14.400. Berapa nilainya akar 14.400? Oh, ternyata nilainya adalah 120. Kenapa? Karena 120 kali 120 adalah 14.400, atau 120 dipangkatkan 2 adalah 14.400. Jadi sekali lagi, nilai sebuah akar itu selalu positif ya. Kecuali nanti ada beberapa akar pangkat n, nanti kita akan bahas berikutnya ya. Sekali lagi, apa itu akar kuadrat? Ya, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi kalau akar A ini saya kuadratkan, maka ketemunya adalah A, gitu ya. Nah, tentu berbeda dengan, jadi kalau ada nilai akar dari 14.400 ketemunya selalu positif ya, 120. Tapi kalau A sama dengan akar 14.400 ini beda. Maka nilainya bisa 120 ya, bisa A bisa bernilai min 120. Kenapa? Ya, karena kalau yang sebelah kiri saya kuadratkan jadi apa? Jadi A kuadrat ya. Maka yang kanan saya kuadratkan, maka akarnya ini hilang menjadi apa? Menjadi 14.400 ya, 14.400. Nah, tentu kalau A-nya ini saya ganti 120 kuadrat juga betul ya. Kalau A-nya saya ganti min 120 atau negatif 120, min 120 saya kuadratkan juga ketemunya positif. Ya, ini beda ya. Maka ada 2 jawaban ya. A-nya bisa 120 atau A-nya bisa min 120 jika ya ada sebuah persamaannya, ada variabelnya A sama dengan akar. Tapi kalau cuma akar 14.400, berapa nilainya? Ya, hanya 120 positif, begitu ya. Baik, anak-anak sekalian, agar bisa memahami ya akar kuadrat ini, kita lanjutkan pemahaman tentang akar pangkat n ya. Nah, anak-anak sekalian, akar pangkat n ini beda dengan akar kuadrat ya. Nah, perhatikan begini, sebenarnya ya kalau akar kuadrat itu kan akar pangkat 2 ya. Jadi ini akar pangkat 2 dari A gitu ya. Nah, jadi akar kuadrat itu sesungguhnya adalah akar pangkat 2 dari A. Nah, tetapi kemudian disepakati kalau ini 2 maka tidak usah ditulis, maka cukup ditulis apa? Akar A. Nah, itu artinya akar kuadrat itu adalah akar pangkat 2 dari gitu ya. Nah,
materi yang kedua ini ya, jika akar pangkatnya itu lebih dari 2 maka dinamakan akar pangkat N. Nah, contoh begini ya. Contoh ini ya. Ini dibaca apa ini? Akar pangkat 4 dari 81. Lagi apa nih bacanya? Perhatikan ini, apa bacanya ini? Akar pangkat 4 dari 81. Nah, berapa nilainya? 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4 nilainya adalah 81. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi kalau ini, ini kita baca apa nih? Akar pangkat 5 dari min 32. Akar pangkat 5 dari negatif 32. Berapa nilainya? Negatif 2. Kok boleh ya ini negatif di dalam akar? Boleh karena pangkatnya ganjil. Nanti kita akan definisikan ya. Nah, kenapa? Ya, kenapa ini bisa boleh ya? Ya, negatif 2 dipangkatkan 5. Ingat ya, kalau sebuah bilangan negatif dipangkatkan ganjil, ketemunya tetap negatif. Oh, ternyata min 2 ini saya pangkatkan 5. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 berulang sebanyak 45 kali, maka ketemunya adalah negatif 32 ya. Oke, kalau begitu apa yang bisa kita pahami Mas kalian? Apa kita bisa pahami? Oh iya, ternyata perhatikan ya. Ternyata ya, jika A tidak negatif, perhatikan ya, jika A tidak negatif dalam akar tidak negatif ya, maka akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N-nya adalah A ya, dan B tidak negatif. Oke, jadi kita lihat contoh ini ya. Ini tadi ya, A-nya ini adalah tidak negatif, kemudian B-nya juga tidak negatif, itu 3 ya. Maka nilai dari akar pangkat 4 dari 81 3. Kenapa? Karena 3 dipangkatkan 4 81. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang 2 ya. Jika A negatif dan N ganjil, N-nya ini ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Jadi boleh di dalam akar ini negatif jika apa? Jika N-nya ini ganjil ya, jika N-nya ganjil. Maka ini ketemunya negatif ya. Terus pertanyaannya nih, kalau seperti ini boleh tidak? Jawabannya min 3 ya. Kalau min 3 saya pangkatkan 4, ketemunya kan 81 ya. Boleh tidak ini? Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 kan ketemunya kan positif 81 ya. Boleh tidak? Tidak boleh karena tidak sesuai dengan definisi ya. Syaratnya apa? Syaratnya A dan B-nya itu tidak negatif ya. Ini nggak boleh ya. Ketemunya ini nggak boleh. Kecuali dalam bentuk persamaan ya, seperti tadi itu boleh. Oke ya, bisa dipahami? Oke, supaya lebih paham kita akan nanti bahas lagi di contoh-contoh soal. Perhatikan ya. Nanti soal berikutnya. Baik, yang ketiga anak sekalian, kita lanjutkan bagi anak-anak yang kecapean ya untuk mengikuti materi ini. Silakan di stop dulu, boleh di pause dulu, istirahat dulu boleh ya sejenak. Oke. Baik, bagi yang ingin berlanjut maka saya lanjutkan, itu materi yang ketiga ya, yaitu apa? Hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Sekarang ini yang nanti akan sering kita pakai ya. Nah, perhatikan anak semuanya, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, ulang lagi cara bacanya gimana nih? Akar pangkat N dari A pangkat M itu dapat ditulis apa? A pangkat M per N ya, atau ini boleh ya, A pangkat M per N. Jadi kalau selama ini ada akar dari 2 ya, itu berapa? Nah, itu sesungguhnya kalau mau ditulis kan begini ya, 2 pangkat 1 ini 2 ya. Jadi akar kuadrat itu sesungguhnya akar pangkat 2 dari. Nah, kalau kita jadikan sebagai bilangan berpangkat, jadi berapa? 2 pangkat 1 per 2.
2 pangkat 1 per 2 gitu ya. Nah gitu. Baik ya, sekarang kita praktekkan di soal ini. Akar pangkat 3 dari 729. Oke, ternyata 729 ini bisa dijadikan sebagai apa? Bilangan berpangkat berapa? Oh ternyata 729 itu adalah 9 pangkat 3. Ya, 9 pangkat 3. Nah, tadi sudah kita bahas kalau ada akar pangkat n dari a pangkat m, apa rumusnya tadi? Ya, a pangkat m per n, a pangkat m per n. Berarti ini 9 pangkat 3 per 3 sama dengan 9 pangkat 1. Berarti berapa? 9. Itu ya, jadi pahami ya. Oke, ya itu adalah bilangan pangkat, bilangan akar, kemudian dijadikan bilangan berpangkat. Baik, anak sekalian, kita coba lihat contoh yang kedua ini ya. Negatif akar pangkat 3 dari 64A pangkat 6. Oke, caranya bersama ya, negatif tulis ya. 64-nya kita jadikan bilangan berpangkat 3 ya, supaya nanti bisa dicoret ya. Oke, berarti 64 ini berapa? 4 pangkat 3 ya. 64 adalah 4 pangkat 3. Sedangkan A pangkat 6 itu adalah A pangkat 2 dipangkatkan 3. Ingat, A pangkat M dipangkatkan N adalah A pangkat M kali N ya. Berarti ini A pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti A pangkat 6 gitu ya. Nah, kemudian dari sini akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Berarti ini menjadi apa? Ya, dari sini menjadi apa? Min ya 4A kuadrat dipangkatkan 3 per 3. Nah, sehingga menjadi 3 per 3 kan 1 ya, maka menjadi ini. Oke ya. Jadi itulah perubahan dari bilangan akar menjadi bilangan berpangkat. Oke ya. Sekali lagi, kalau capek silakan bisa istirahat dulu ya, di pause dulu ya. Bagi yang ingin berlanjut, mari kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, masih poin yang ketiga, yaitu hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Contoh yang ketiga dan yang keempat ya, kita akan bahas. Oke ya. Baik anak sekalian, ini adalah seper ya. Seper akar pangkat 3 dari 343. Sekali lagi, seper akar pangkat 3 dari 343 A pangkat 6. Ya, sesungguhnya ini sangat mudah kalau kita memahami konsepnya ya. Oke, ini 343 ini kita jadikan bilangan berpangkat 3 berapa ya? Ternyata 343 ini kita jadikan berpangkat 3. Kenapa kita jadikan pangkat 3? Karena ini N-nya 3. Ya, nanti biasanya ada penyederhanaan ya. 343 ini ternyata 7 pangkat 3. Sedangkan A pangkat 6 itu adalah A pangkat 2 dipangkatkan 3. Oke, tentu kita masih ingat tadi ya, seper ya 7A pangkat 2 ya. Ini kan tadi akar pangkat N dari A pangkat M, itu kan A pangkat M per N. Berarti ini ya seper 7A kuadrat 3 pangkat 7A kuadrat seper 7A kuadrat pangkat 3 per 3. Nah, 3 per 3 nya kan 1 ya. Berarti menjadi apa? Menjadi ini ya kan? Ini 3 per 3 nya ini kan 1 ya. Jadi 3 per 3 nya ini kan 1. 3 per 3 1 berarti seper 7A pangkat 2. Oke, gitu ya. Baik ya, itu contoh yang ketiga. Baik, sekali lagi ya, pokoknya kalau ada kejenuhan kalian butuh istirahat, di pause dulu boleh ya, sambil minum atau apa ya, gitu ya, santai aja ya. Jadi bagi yang siap melanjutkan materi, oke, saya lanjutkan pada materi yang berikutnya. Sekali lagi, A pangkat N dari A. Nah, A nya ini kita jadikan bilangan berpangkat berapa ya? Bilangan pangkatnya
Kalau kita jadikan beri pangkat 5 nggak mungkin ya. Ya kalau nggak mungkin ya sudah sebisanya. Oh berarti kalau begitu kita rubah jadi apa? Ya 27 itu adalah 3 pangkat 3. Oke 3 pangkat 3. Ya masih ingat berarti apa nih? Akar pangkat N dari A pangkat M. Maka A pangkat ya berarti berapa? 3 pangkat 3/5 ya. 3/5 ya. Oke bisa dipahami ya materi ini. Oke ya sekali lagi. Kalau sudah kita lanjutkan pada pembahasan materi yang berikutnya. Ini kita akan masuk pada sifat-sifat bentuk akar ya, ini penting. Nah sifat perkalian bentuk akar ya, yang pertama yang kita bahas apa? Sifat perkalian bentuk akar. Ini nanti kita akan sering pakai dalam penyederhanaan bentuk akar ya, nanti sering ketemu ya. Nah nanti kan anak-anak semuanya, untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka akan berlaku sifat perkalian bentuk akar sebagai berikut. Apa itu? Akar A dikalikan akar B sama dengan akar A kali B ya. Langsung saya contohkan saja ya, biar langsung contoh saja ya. Kalau ada akar 2 kali akar 8 berarti apa? Akar 2 kali 8 berapa? Ya akar 16. Nah berarti berapa? 4 gitu ya. Sangat mudah ya. Ini penting. Nanti kalau ketemu soal-soal penyederhanaan, nah ini yang kalian harus bisa pahami. Oke. Baik anak sekalian, kita akan coba perhatikan sifat yang berikutnya, yaitu sifat pembagian bentuk akar ya. Ini hampir sama. Kalau tadi adalah perkalian, sekarang adalah bentuk pembagian. Jadi kalau ada akar A dibagi akar B, maka jadi akar A per B. Ingat syaratnya apa? A-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan B-nya juga harus lebih besar dari 0. Oke. Kalau B-nya nggak boleh 0 ya, nggak boleh sama dengan ya. Kenapa ini nggak boleh sama dengan? Karena ini sebagai pembagi penyebut ya. Ini harus lebih dari 0, nggak boleh sama dengan. Kalau A-nya masih boleh ya. Baik anak sekalian, saya contohkan sekarang ya, contohnya ya, saya contohkan ya, biar bisa langsung dipahami. Oke, kalau ada akar 32 dibagi akar 2 berarti apa? Akar 32 dibagi 2. Oke, berapa? Iya, akar 16. Berapa ketemunya? 4. Oke ya. Gampang ya? Baik, nah sekalian itu pembahasan tentang sifat-sifat bentuk akar ya. Oke. Nah, baik, untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas tadi, ya kita akan bahas beberapa contoh soal. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe ya selama ini, silakan Anda subscribe dulu ya, agar kalian mendapatkan notifikasi, tekan loncengnya ya, agar video-video yang baru nanti kalian mendapatkan notifikasi ya. Lebih baik juga kalau kalian bisa share ke teman-teman ya, like dan komen ya. Baik anak sekalian, ya, langsung kita akan bahas ya. Tetapi sebelum saya bahas, silakan kalian kerjakan dulu ya. Bisa di pause ya, bisa stop videonya. Anda coba dulu, kalian coba dulu. Nah, kalau sudah nanti bisa dilanjutkan materinya dan kita teruskan bersama-sama ya. Baik anak-anak sekalian ya, kita akan lanjutkan pembahasannya dari soal-soal berikut ini ya. Yang pertama adalah akar 3 dikali akar 8 ya, tadi sudah kita bahas. Akar A kali akar B tadi apa? Akar A kali akar B tadi apa? Akar A kali B. Berarti ini menjadi apa? Gampang sekali ya. Menjadi akar 3 kali 8 menjadi akar dari 24. Oke. Apakah cukup sampai di sini? Tidak ya. Kita akan sederhanakan lagi yang lebih sederhana. Caranya gimana? Caranya adalah kita bagi ya bilangan-bilangan akar ini, kita faktorkan ya dengan faktor-faktor yang salah satunya adalah bilangan yang bisa diakar. Sekali lagi, kita faktorkan ya bilangan yang ada di dalam akar ini dengan faktor-faktor yang salah satunya adalah bilangan akar. Oke.
salah satunya bilangan akar. Bilangan akar itu mulai berapa? 4 ya. 4 di akar 2, 9 di akar 3, ya, 16 di akar 4, 25 di akar 5, 36 di akar 6, ya, 49 di akar 7, ya, 64 di akar berapa? 8 dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalau Anda ketemu bilangan-bilangan akar, kalian bagi dengan ini yang paling besar, ya, yang paling besar. Yang paling besar yang mendekati yang paling besar ya dari bilangan yang dalam akar tadi. Oke, kalau begitu contoh ini. 24 ini bagi berapa? Kita mulai dari yang kecil dulu. 4. Ya, kalau 9 nggak mungkin ya. Kebanyakan ya, maka kita pakai 4. Oh, kalau begitu ini berapa? Oh, berarti akar 4. Sisanya berapa? Sisa hasil baginya berapa? Oh, 4 kali 6. Oh, ini akar 4 kali akar 6. Oke, akar 4-nya berapa? 2. Sisa dalam akar berapa? 6. Itu ya, maka 2 akar 6. Jadi akar 3 kali akar 8, saya ulang lagi, adalah akar 3 kali 8. 3 kali 8 adalah 24. 24 kita jadikan pecahan, ya, kita pecah menjadi faktor-faktornya itu 4 kali 6. 4 di akar adalah 2. Maka di dalam akar masih sisa angka 6, maka 2 akar 6. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kalau sudah, maka kita lanjut untuk membahas soal yang nomor 2. Baik, anak sekalian, setelah kalian mencoba mengerjakan, kita akan bahas bersama ya. Nih, 4 akar 10 kali akar 2. Berarti menjadi berapa ini? Ya, 4. Ya, akarnya berapa? 10 kali 2 kali 2. 4 kali berapa? 20 ya. Ya. Ya, yang angka 20-nya dalam akar kita bisa pecah berapa? Kita bagi berapa ini? 4 ya, 4 ya, paling 4 ya. Oh, berarti 4, sisanya 5. Ya, ini 4 akar 4 kali 5. 4. Oke. Nah, 4 ini di akar berapa? Ini kan akar 4 kali akar 5 ya. Nah, akar 4 ini kan 2. 4 kali 2 kali akar 5 berarti 8 akar 5 ya. Di 8 akar 5. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah maka kita lanjut ya. Ini. Ya. Oke. Baik, sekarang kita akan bahas soal yang nomor 3 ya, nomor 3 ini. Oke, akar A dibagi akar B apa? Akar A per B ya. Ini akar berapa? A per B. Ini akar 60 dibagi 5 sama dengan akar 12. Oke, kita pecah lagi 12 ini menjadi apa? Perkalian bilangan-bilangan yang salah satunya bilangan akar berapa? Oke, 4 ya. Berarti ini akar 4. Sisa hasil baginya berapa? 3. Oh, 4-nya adalah akar dari ya, akar 4 adalah 2 ya. Ini kan akar 4 dikali akar 3, maka 2 akar 3 gitu ya. Oke, bisa dipahami materi ini ya? Bisa ya? Oke, terima kasih ya. Oke, kalau belum diulangi lagi ya, diulangi lagi atau di screenshot untuk dipelajari lagi ya. Baik, bagi yang ingin lanjut, mari kita lanjutkan ya materi yang terakhir di video yang ke-5 ini ya. Baik, anak sekalian. Baik, ini adalah operasi aljabar bentuk akar. Ya, jumlahan bentuk akar. Perhatikan ini ada A akar C tambah B akar C. Akar C-nya sama ini. Nah, ini koefisien ya, A dan koefisien B. Maka bisa disederhanakan dengan cara apa? Ya, A plus B akar C. Jadi seperti variabel itu ya, 2A ditambah 3A berapa? Ya 5A gitu kan. Jadi akar itu seperti variabel itu ya.
Oke, jadi saya contohkan ya biar mudah ya, saya contohkan. Jadi kalau ada 2 akar 5 yang ditambah ya 4 akar 5. Nah, syarat penjumlahan bentuk akar itu bisa dilakukan jika ya bilangan pada dalam akar ini sama. Itu bisa dijumlahkan koefisiennya. Tapi kalau ya akarnya ini beda gitu ya, bilangan dalam akarnya beda, maka tidak bisa disederhanakan ya. Oke, perhatikan. Karena udah sama ya, ini udah sama, maka tinggal menyamakan koefisiennya. Berarti berapa? Ya, berarti 2 ditambah 4 kurang ya, akar 5 sama dengan 6 akar 5 ya. Jadi pahami ya? Oke, baik. Kalau sudah, nah ini pengembangan dari penjumlahan yaitu apa? Pengurangan ya, bersama. Bedanya kalau yang atas ini adalah penjumlahan, yang bawah ini pengurangan. Prinsipnya sama. Jadi ada A akar C dikurangi B akar C. Jadi akar C-nya sama. Yang beda ada A dan B-nya. Maka caranya gimana? Oh ya sama. A min B akar C. A min B akar C. Tapi dikurung ya, biar gak kabur ya. Baik, anak sekalian, kita akan lanjutkan materi kita. Ya, pengurangan ya. Baik, dengan cara mencontohkan ya. Oke, kita contohkan saja biar paham. Oke ya, contoh gini. Contoh 7 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, berapa? Nah, karena ini akar 3 sudah sama, maka tinggal menyederhanakan koefisiennya. Berapa? Ya, ini 7 min 2 akar 3 di berapa ya, 5 akar 3 gitu ya. Ya, masih bisa dipahami dengan mudah ya. Oke, kalau belum capek kita lanjutkan lagi ya materi berikutnya, soal yang berikutnya, materi yang berikutnya, yaitu operasi aljabar bentuk akar ya. Operasi apa? Aljabar bentuk akar. Nah, kita akan mulai dari perkalian bentuk akar. Nah, ini semuanya beda. Ini A, ini akar C, ini B akar D. Maka sekali kalikan. Jadi A akar C kali B akar D, berarti A kali B akar C kali D gitu ya. Baik, saya contohkan saja langsung biar bisa dipahami ya. Contoh 2 akar 2 ya dikalikan 3 ya akar 8 berapa? Oke, 2 kali 3 dulu ya. Kita kalikan dulu koefisien dengan koefisien 2 kali 3 ya. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 dikalikan akar 2 kali 8 ya. Jadi seperti tadi 2 kali 3 6, 2 kali 8 akar 16, maka 6 ya akar 16 berapa? 4 ya. Oke, dikalikan 4 ya. Akar 16 kan 4. Ini kali 4. Ketemunya berapa? Ya 24. Gitu ya. Baik, seorang lagi ya. 2 akar 2 ya. Kurang lagi 2 akar 2 kali 3 akar 8, maka 2 kali 3 6. Kemudian akar 2 kali akar 8, akar 2 kali 8 ya, akar 2 kali 8 dan 16. Ini 6 akar 16. Akar 16 dapat disederhanakan, yaitu ya akar 16 adalah 4 ya. Maka 4 kali 6 24. Begitu ya, bisa dipahami ya. Baik anak sekalian, kita masuk pada materi yang terakhir ya, operasi aljabar bentuk akar ya. Hampir sama dengan tadi. Kalau tadi adalah perkalian, maka materi yang berikutnya ini adalah sebuah pembagian. Sama ya, A akar C dibagi B akar D. Jadi nggak ada sama ini ya. Maka apa? A per B kali akar C per D gitu ya.
Baik, sekarang saya contohkan ya. Saya contohkan biar langsung paham ya. Contoh ya, 3 akar 2, maaf, akar 32 ya, akar 32, oke, dibagi dengan 6 akar 2. Oke, sekali lagi, 3 akar 32 ya, dibagi 6 akar 2. Nah, berarti gimana caranya nih? Oke, yang angka dengan angka ya, saya bagi berapa? Ya, adalah 3 per 6 akar 32 saya bagi 2, gitu ya. 3 dibagi 6 adalah setengah ya. Sedangkan akar 32 dibagi akar 2 kan berarti akar 16 ya. Akar 16 ya, akar 16 itu berapa? Ya, 4 ya, setengah kali 4 berapa? Kali 4 berapa? 2. Oke. Jamnya berapa? 2. Oke. Bisa dipahami? Nah, kalau belum paham bisa diulang lagi ya. Bisa diulang lagi videonya ya. Baik. Atau kalau capek bisa istirahat dulu, di pause dulu sambil minum-minum boleh ya. Baik, bagi yang ingin melanjutkan materi ini, mari kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal ya, untuk mengecek apakah yang tadi saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik ya. Baik, atau kalian mencoba dulu, silakan dicoba dulu, silakan di pause ya, di stop dulu videonya, dan kalian bisa mengerjakan soal-soal dulu ya, untuk nanti dicocokkan bersama-sama. Baiklah anak-anak ya. Setelah kalian mengerjakan soal-soal ini tadi, mari kita coba bahas bersama, kita cocokkan bersama hasilnya dari pengerjaan kalian. Baik, sekarang kita akan bahas soal yang pertama, yaitu apa? 6 akar 5 ditambah 4 akar 5 min 2 akar 5. Perhatikan ya, angka di dalam akar ini sudah sama belum? Sudah ya, sudah sama. Kalau sudah sama maka apa? Tinggal menyederhanakan koefisiennya. Baik, berarti tinggal disederhanakan koefisiennya berapa? 6 ditambah 4 dikurangi 2 akar 5 ya. 6 tambah 4 berapa? 6 tambah 4 berapa? 10 ya. Kurangi 2 itu 8 ya. 8 akar 5. Oke, betul ya jawaban kalian? Oke, siap ya, betul. Oke, bagus sekali ya. Sekarang kita akan bahas materi yang soal yang kedua, yang B ya. Nah, coba perhatikan akar 72. Ini akar 18, ini akar 50. Sama belum akarnya? Ternyata bilangan dalam akar itu berbeda-beda. Maka langkah awal adalah ya, kita akan pecah ya. Kita akan bagi angka dalam akar ini menjadi faktor-faktor yang salah satunya adalah bilangan akar. Tentu kita ambil yang paling besar ya. Masih ingat ya, 72 ini berapa kali berapa ya? Yang salah satunya adalah bilangan akar. Berapa ya? Kita ambil berapa ya? 4, terlalu kecil ya. 9 tidak bisa. 16 nggak bisa ya. Oke, berarti kita ambil angka berapa? 36 ya. Oh ya, berarti ini kita pecah menjadi 36 kali 2. Boleh ya? Oke. Sedangkan 18 berapa? 18 ini kita pecah menjadi ya 9 kali 2. Oke, yang 25 ini kita pecah jadi berapa? Ya, akar dari 25 kali 2. Oke. Nah, tentu masih ingat kalian, akar 36 kali 2 itu kalau kita pecah jadi berapa? Ya, akar 36 kali akar 2. Kita langsung ya, akar 36 berapa sih? 6 ya. Berarti 6 akar 2. Terus ini akar 9 berapa? 3 ya. Berarti 3, dalam akar masih ada angka 2. Ini, yang ini ya 25 di akar berapa? 5.
berarti 5 ya. Di dalam akar masih angka 2. Nah, tolong perhatikan. Ini akar 2, ini akar 2, ini akar 2. Sudah sama. Betul ya? Maka kalau sudah sama, kita bisa menyederhanakan koefisiennya. Ya, berarti menjadi berapa? 6 dikurangi 3 ditambah 5 ya, akar 2. Berapa ini? 6 dikurangi 3 tambah 5 8 ya. Berarti 8 akar 2, 8 akar 2 ya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dipahami lagi. Kalau belum paham, diulangi lagi. Bagi yang sudah paham, mari kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yaitu soal yang C ya. Nah, anak sekalian, ini adalah akar 20 kalikan akar 4 dibagi akar 5. Nah, kita bisa langsung mengerjakan ya dengan cara gimana nih? Ya, akar 20 dikalikan 4 dibagi 5. Langsung bisa. Nah, perhatikan ini ada angka yang bisa disederhanakan ya. 20 dibagi 5 berapa? Ya, 4. Nah, ini berarti tinggal berapa? Berarti ini menjadi apa? Menjadi akar 4 kali 4 ya. Akar 4 kali 4 berapa? 4. Nah, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah 4. Oke. Sangat sederhana ya masih soalnya. Baik, anak sekalian, kita akan bahas soal yang terakhir ya. Itu apa? 3 dikalikan 2 min akar 5 ditambah akar 5 dikalikan 1 min akar 5. Oke. Nah, caranya gimana? Kita akan uraikan ya. Kita akan kalikan yang ada dalam kurung ya, kita uraikan ya. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6 ya. Oke, 3 kali 2 adalah 6 dikurangi 3 kali akar 5 menjadi 3 akar 5 ya. Kemudian saya tambahkan ini akar 5 kali 1 ya, akar 5 kali 1, akar 5 kali 1 ya akar 5 ya, dikurangi akar 5 kali akar 5, akar 5 kali akar 5 jadi akar 5 kali 5 ya, gitu kan. Oke, yuk. Nah, ini min 3 akar 5, ini akar 5 sudah sama ya, akar 5 sama. Kalau tidak ada angka maka di depannya 1 gitu kan. Berarti min 3 tambah 1, min 3 tambah 1, utang 3 ditambah dibayar 1, berarti masih 2 utangnya. Berarti ini 6 min 2 akar 5 dikurangi ya, akar 5 kali akar 5, akar 5 kali 5 akar 25 jadi 5 ya. Oke. Nah, 6 dan 5 ini bilangan yang bisa disederhanakan. 6 dikurang 5, 6 dikurang 5 berapa? 1 ya, 1 ya. 1 ini 1 min 2 akar 5. Nah, karena 1 min 2 akar 5 ini adalah angka 2 suku yang masing-masing tidak bisa difaktorkan ya. Ini akar 5, ini 1 ya, berarti hasil akhirnya ya seperti ini gitu. Ya, 1 min 2 akar 5. Baik, demikian anak semuanya materi kita tentang bentuk akar yang pertama ini. Sampai di sini dulu biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum subscribe ya, silakan subscribe ya. Di bawahnya itu ada tulisan subscribe merah, yang kemudian tekan tombol loncengnya ya, sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti menonton video ini. Semoga Allah memudahkan kalian di dalam memahami materi ini ya. Dan sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di materi yang berikutnya. Nah, di materi berikutnya nanti kita akan bahas yaitu di materi yang ke-6 ya. Materi yang ke-6 itu video yang ke-7 ya dari materi ini. Nanti kita akan bahas tentang cara merasionalisasikan akar untuk akar ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.